Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheni Syahputri, absen 23 dari kelas 10A, akan menceritakan hikayat si miskin. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Mereka sejatinya adalah penguasa kayangan yang diusir oleh Batara Indra karena melakukan kesalahan. Sudah miskin, keduanya pun dibenci oleh orang. Setiap kali mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga akhirnya tinggal di hutan. Tak beberapa lama, sang istri pun hamil 3 bulan lamanya. Saat itulah sang istri ngidam buah mangga yang ditanam di halaman kerajaan. Maka saat itu terketuklah hati si miskin. Ia baru ingat saat dulu ia memiliki segalanya, ia tak ingin memiliki anak. Dan sekarang saat ia tak memiliki apa-apa, ia baru memiliki anak. Dinda, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu ingat hal yang sudah kita lalui? Jangankan meminta sesuatu pada mereka, masuk kampung saja kita sudah dipukuli dan diusir. Setelah mendengar itu, sang istri pun semakin menangis. Pada akhirnya sang suami pun geram. Kalau begitu, aku akan segera mencarikan buah mangga yang kamu inginkan itu. Jika nanti aku mendapatkannya, aku akan memberikannya padamu. Akhirnya sang istri pun diam. Untuk memenuhi keinginan istrinya, akhirnya sang suami pun pergi ke pasar. Hei miskin, apa maumu? Ucap si pedagang pasar. Maka si miskin menjawab, jika Tuhan berbelas kasihan, bisakah hamba memiliki buah yang sudah jatuh itu? Barang sebiji saja, yang sudah busuk pun tidak apa-apa. Terketuklah hatinya orang pasar mendengar ucapan si miskin. Mereka pun akhirnya memberikan si miskin banyak hal, entah itu buah, nasi, ataupun kain. Di perjalanan pulang, si miskin pun heran akan perilaku orang-orang pasar. Padahal dulu yang mereka dapatkan hanyalah makian dan cacian. Nah, inilah buah mangga yang diberikan oleh orang-orang pasar dan berbagai macam hal dari si miskin. Si miskin pun juga pada akhirnya menceritakan kejadian aneh tadi yang ia temui di pasar. Mendengar cerita itu, sang istri pun menangis tidak mau karena buah mangga tersebut bukan dari taman kerajaan. Sang suami pun geram. Aduh, biarlah aku mati sekalian. Si miskin. Pada akhirnya untuk memenuhi keinginan istrinya, si miskin pun pergi ke istana. Beliau pun menemui Maharaja Indradewa untuk mendapatkan mangga tersebut. Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Ampun beribu ampun tuanku, jika diperbolehkan, bolehkah saya meminta buah mangga barang yang sudah jatuh saja? Untuk apakah buah mangga tersebut? Untuk dimakan. Kalau begitu ambillah barang setangkai dan berikan kepada si miskin. Hari itu diberikannya barang tersebut. Si miskin pun pulang dengan membawa setangkai mangga yang disambut istrinya dengan tertawa-tawa. Ia pun makan mangga tersebut dengan puas. Setelah itu 3 bulan kemudian istri si miskin pun mengidam lagi. Kali ini mengidam buah nangka. Demikianlah si miskin pun mendapat buah nangka lagi dari taman kerajaan. Pun selama hamil, si miskin mendapat banyak bantuan dari orang, entah itu bantuan pakaian, perkakas, ataupun makanan. Maka setelah beberapa lama pun istri si miskin melahirkan. Bayi yang dilahirkan sangat elok rupanya, dinamakan Makarma yang artinya anak yang lahir dalam kesusahan. Pada suatu hari saat si miskin menggali tanah untuk menancapkan tiang saat ingin membuat teratak, ia pun menemukan sebongkah emas. Kalau sebanyak ini agaknya tidak akan habis, bahkan jika dipakai keturunan kita. Sang istri, si miskin pun pada akhirnya menjadi kaya raya. Ia pun membeli berbagai barang kebutuhannya, seperti kendi, keris, kuda, dan lain-lain. Sekembalinya ia dari menempatkan barang-barangnya,
Ia pun menggendong anaknya, lalu berseru, "Jikalau kamu sungguh anak dari dewa-dewa, hendaklah angkat derajat ayahanda ini. Jadikanlah hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta menteri, hulu halang, dan rakyat, serta raja-raja di bawah ayahanda." Maka kabullah ucapan si miskin. Pada akhirnya si miskin pun menjadi raja dan bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi. Negerinya pun dinamai dengan Puspasari. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.